it, pam pam pam. Ya 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 ya. Do it, pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang diselamatkan karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Do it, pam pam pam. Ya 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 ya. Do it, pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya ya ya. Salam, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur, Bali Timur Laut, Badung Utara, Badung Selatan, dan Kodia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Kakak Theo dari Bukit Palma, Sanggulan, Tabanan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan izinkan kami lagi melihat hari-Mu yang baru. Kami anak sekolah minggu di lingkung GKPB seluruh Bali mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah kami boleh mengerti, lebih daripada itu kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan buka Alkitabnya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, nanti dilanjut dengan Kejadian 19 ayat 27 dan 29. Saya akan bacakan untuk adik-adik semua. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu
karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lalu Abraham lanjutkan pertanyaan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang kudapati 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Baik, hari ini kita belajar bagaimana doa atau hubungan Abraham dengan Allah. Doa, kalau menurut ajaran kita, adalah napas hidup orang Kristen. Kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, sama seperti kita berbicara kepada orang tua. Nah, karena Sodom dan Gomora, kota itu yang ada di lembah Yordan, melakukan kejahatan yang begitu besar, ya bukannya mencuri atau mengejek teman, tetapi dia menyembah berhala. Dan di sana juga terjadi persinahan, banyak sekali dosa-dosa, sehingga Allah di sini hendak menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi di sini ada percakapan antara Allah dan Abraham. Abraham sepertinya masih tawar-menawar. Dari 50 sampai 10 orang. Tetapi Allah berfirman, kalaupun ada 10 orang, kota itu tidak akan dimusnahkan. Jadi Allah di sini adalah Tuhan atau hakim yang adil. Dia berbuat adil. Keadilannya kenapa? Kita bisa lihat ketika Abraham minta 10 orang, Tuhan masih izinkan, tetapi yang didapati tidak sedemikian. Nah, doa-doa yang Abraham yang disampaikan lewat percakap dengan Allah adalah doa-doa supaya Tuhan atau Allah tidak memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena di sana masih ada keponakannya, yaitu Lot, istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi di Kejadian 19 ayat 27 dan 29. Firman Tuhan. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat itu, ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditungging balikkan itu. Nah, jadi karena doa Abraham, Lot akhirnya selamat. Lot bisa keluar. Karena sebelumnya di dalam Alkitab dikisahkan ada 2 orang malaikat yang ke sana. Bahkan orang-orang di kota Sodom dan Gomora sangat marah sama Lot. Kenapa kamu sembunyikan penjahat? Suruh dia keluar. Tetapi Lot bilang itu tamu. Orang-orang sana nggak percaya. Akhirnya Lot ditarik ke dalam, lalu Tuhan membutakan mata-mata orang yang ada di kota itu sehingga tidak melihat pintu masuk ke rumahnya Lot. Nah, keesokan harinya malaikat itu bertanya, kalau ada saudaramu suruh dia keluar cepat-cepat. Karena ketika fajar sudah menyingsing, Tuhan betul-betul memusnahkan kota itu dengan hujan belerang dan api yang datangnya dari langit. Nah, apa yang kita dapat di sini? Karena Tuhan adalah hakim yang adil, marilah kita di sini berbuat baik. Nggak usah jauh-jauh. Kalau pamitan sama orang tua, Mak, aku mau belajar kelompok. Jangan main game. Apalagi dengan musim sekarang belajar online,
orang tuanya nggak tahu, anak-anaknya duduk di kamar dikiraan dia belajar, malah main game. Nah itu adalah suatu contoh hal-hal yang tidak baik. Kemudian Allah juga mendengarkan doa-doa kita, doanya kakak Tio, doa teman-teman semua guru sekolah minggu dan juga adik-adik. Di musim corona ini, COVID, sehingga terpaksa kita diliburkan di sekolah, nggak ada aktivitas di gereja. Mari kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu, adik-adik bisa belajar dengan baik. Karena Tuhan Allah mendengar doa-doa kita jika kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat hafalannya di sini, ayat masnya Kejadian 19 ayat 29b. Kejadian 19 ayat 29b bunyinya, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Nah, itulah firman Tuhan yang kakak Tio bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dengan baik, bahkan selalu berdoa untuk kita semua, untuk orang tua, untuk gereja, bahkan untuk pelajaran adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi yang indah ini. Tuhan mengajarkan kami agar kami senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu lewat doa-doa kami. Pada saat ini kami menyerahkan anak kami yang masih belajar online di seluruh Bali. Bapak berkati supaya dia walaupun belajar di rumah, daring, bisa ikut belajar dengan baik. Berkat juga orang tua kami, di mana saat ini susah sekali untuk mendapat pekerjaan, bahkan ada yang tidak bekerja oleh karena COVID. Bapak berkati. Berkat juga gereja-gerejamu, di beberapa tempat gereja banyak yang ditutup, hanya ibadah online. Namun kami yakin ketika kami ibadah online, anak-anak juga ibadah online, berkat Tuhan ada untuk anak-anak, untuk orang tua, bahkan untuk kami di lingkungan gereja Bali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah syukur kami memohon penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya